بسم الله الرحمن الرحيم ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita masih pada keterangan Syekh rahimahullah ta'ala di halaman 39. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalil akan hal tersebut sebelumnya afwan ya. Wa min makhluqatihi as-samawatus sab'u wal arduna as-sab'u wa ma fihinna wa ma bainahuma. Di antara makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala adalah langit yang 7 dan bumi yang 7. Wa ma fihinna wa ma bainahuma, dan segala sesuatu yang ada padanya dan di antara keduanya. Itu semua adalah makhluk Allah Azza wa Jalla. Ai wa min a'zami makhluqatillahi ad-dala ala wahdaniyatihi ta'ala as-samawati as-sab'u wasi'atuha wa irtifa'uha. Termasuk makhluk Allah yang paling besar yang menunjukkan keesaan Allah Azza wa Jalla adalah langit yang 7 beserta luas dan tingginya langit tersebut, wal arduna as-sab', dan bumi yang 7, wa imtidaduha wa sa'atu arja'iha, serta hamparan yang panjang dan luas sisi-sisinya. Wa ma fis samawati as-sab'i minal kawakib az-zahirah, dan juga segala sesuatu yang ada di antara langit dan bumi berupa bintang-bintang yang berkilau, wal ayatil bahirah, dan ayat-ayat yang luar biasa. Wa ma fil ardina as-sab' minal jibali wal bihar, juga segala sesuatu yang ada di bumi berupa gunung, lautan, wasnaful makhluqat minal hayawanat wan nabatat wasairul mawjudat, dan jenis-jenis makhluk berupa hewan, tumbuhan-tumbuhan, dan seluruh perkara yang ada ini. Wa ma bainas samawati wal ardu minal ahwiya was sahab wa ghairu dzalika dalun ala wahdaniyatil bari jalla jalaluhu wa ala tafarrudihi bil khalqi wat tadbir, serta segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi berupa udara, awan, dan yang selain itu dari hal-hal yang menunjukkan keesaan Al-Bari Jalla Jalaluhu, dan juga menunjukkan tafarrudnya Allah Subhanahu wa taala dalam mencipta dan mengatur. Itu langit dan bumi beserta isinya itu semuanya adalah makhluknya Allah Azza wa Jalla. Jelas ini ya ikhwan. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Azza wa Jalla. Wa min ayatihi al-lailu wan naharu wasyamsu wal qamar, di antara tanda-tanda ayat Allah Azza wa Jalla al-lail wan nahar, malam, siang, wasyamsu wal qamar, matahari, bulan. Ai wa min hujaji wahdaniyatihi ta'ala wa barahin fardiyatihi ad-dala ala ma dzakarahul musannif wa ma ta'arrafa bihi ta'ala ilaina bima narahu min makhluqatihi. Di antara hujjah-hujjah keesaan Allah Subhanahu wa taala dan bukti-bukti kesendiriannya Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan terhadap apa yang telah ditunjukkan oleh musannif, sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala telah kenalkan dengannya kepada kita.
dengan apa yang kita lihat dari kalangan makhluknya. Wa minha al-lail wan nahar. Di antara contohnya adalah siang dan malam. Famaji'u hadza wa dhahabu hadza min dalaili qudratihi wa hikmati ad-dala ala wahdaniyatihi. Maji'u hadza, datangnya malam. Wa dhahabu hadza, perginya siang. Termasuk dalil-dalil akan kudrah dan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala, yang menunjukkan akan keesaan Allah Azza wa Jalla. Wasyamsu wal qamar makhluqani musakharani daibani yajriyani dalani ala tafarrudihi ta'ala bil khalqi wa tadbir. Wa hadza wajhu istidlalil musannif bil ayah huna. Kata Syekh Abdurrahman Ibnu Qasim, matahari, bulan adalah kedua makhluk Allah Subhanahu wa taala yang dikendalikan oleh Allah Azza wa Jalla, yang patuh, yang berjalan pada rotasinya masing-masing, pada porosnya masing-masing, menunjukkan akan kesendirian Allah Azza wa Jalla dalam mencipta, mengatur. Ini adalah pendalilan yang disebutkan oleh musannif pada ayat ini. Ya ikhwan, kalau seandainya matahari ini yang mengendalikannya banyak, tentu nggak akan tertata rapi. Coba antum, kalau seandainya masjid ini, pondok ini, pemimpinnya ada 3, mungkin dia ada yang punya aturan, dia pengennya apa? Santri dibangunkan pas azan subuh, iya apa enggak? Yang satunya pengen jam berapa? 15 menit sebelum azan subuh. Yang satunya pengen 15 menit sebelum azan subuh. Tapi ya, kalau Allah Subhanahu wa taala yang mengatur dan dia adalah sendirian mengaturnya, maka tertata rapi. Sudah siang malam, sudah malam siang. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan la tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Janganlah kalian sujud kepada matahari, jangan pula kepada bulan. Boleh enggak orang sujud menyembah matahari dan bulan? Hah? Kenapa enggak boleh? Kenapa enggak boleh? Kenapa ada tidak boleh menyembah matahari dan bulan? Kenapa beros? Pusap ada. Kenapa tidak boleh nyembah matahari dan bulan? Karena tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Azza wa Jalla. Matahari dan bulan adalah makhluk. Kalau ada yang menyembah matahari dan bulan, disebut apa dia? Hah? Disebut syirik. Lianna sujud ibaratun an nihayati ta'zim. Dikarenakan sujud adalah ibarat dari puncak pengagungan. Makanya antum juga jangan ya cium-cium kaki orang tua. Karena ada unsur apa? Sujud. Mengagungkan orang tua, memuliakannya tidak mesti dengan cara mencium ya. Karena mencium harus sujud nantinya ya. Nah itu tadi, tidak boleh. Difahami? Tidak boleh. Cium tangan boleh tidak? Jawabannya boleh. Kalau cium kaki nantinya antum harus sujud. Sujud tidak? Sujud. Sedangkan sujud tadi adalah bentuk pengagungan. Difahami? Wasyamsu wal qamar makhluqani mutasarrifun fiha. Atau fihima, matahari dan bulan adalah kedua makhluk yang mutasarrifun fihima, Allah yang mengatur keduanya. Ya'tarihima at-taghayyur fala yastahiqani ayyasjuda lahuma. Matahari dan bulan tadi bisa mengalami perubahan. Iya apa tidak? Bulan bisa mengalami perubahan apa enggak? Imam, bulan mengalami perubahan apa enggak? Apa bentuk perubahan bulan? Nah, dari bulan sabit, bulan separuh, nanti bulan purnama, itu namanya perubahan. Kalau orang yang suka berubah-ubah, ya,
Itu menunjukkan apa? Tidak ada keistiqomahan pada dia kan? Nah, itu bulan bisa berubah-ubah, menunjukkan dia tidak layak untuk disembah. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala sabit kekuatannya, tidak akan berkurang. Difahami? Kudrahnya Allah Subhanahu wa taala sempurna. Wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi tadi, in kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian betul-betul beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Amara ibadahu ayyufriduhu bil ibadati wahdahu. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya untuk mengesahkan peribadatan hanya kepadanya. Fakama annahu al-mutafarrid bi khalqil laili wan nahar wa syamsi wal qamar. Sebagaimana dia Allah Azza wa Jalla bersendirian dalam menciptakan malam, siang, matahari dan bulan, wasairil makhluqat, dan menciptakan seluruh makhluk, fahuwal mustahiq ayyu'bad wahdahu la syarikalah. Maka dialah Allah Azza wa Jalla yang paling layak untuk disembah, wahdahu la syarikalah. Difahami? Ya tullabul ilm, ya, pencipta alam semesta yaitu Allah Azza wa Jalla, dialah yang mengatur alam semesta ini tadi, maka dia pula yang layak untuk disembah. Selainnya layak disembah apa tidak? Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Dikarenakan mereka makhluk. Makhluk itu ada batasannya, ada masanya, dan juga makhluk tadi muncul dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Difahami baik-baik. Ya. Wallahu ta'ala shawab. Ini pelajaran usul salasa, antum tetap ikut. Kalau Bulughul Maram silakan antum murojaah tahfidzul Quran sama Ustaz Abu Zaki. Yang lain tak khusus tetap hadir.